Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti tak rekam supaya bisa diakses sama teman-teman yang belum bisa join ya. Nah, di situ apa keluar tampilan? Nah, keluar tampilan ya? Iya, Bu. Iya. Iya. Iya, Bu. Iya. Kecil loh, tak gede. Iya, Bu. Cuma mengenal aja, kita tidak praktek ini. Kita tidak praktek bahasa pemrograman. Nah, kalau untuk anak SMA yang paling ringan itu bahasa pemrograman Pascal. Tapi di kurikulum yang baru kita pakai C, bahasa C. Animasi, mau main game itu bisa. Caranya ini yang nggak keluar layarnya kelihatan apa enggak ini? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Guys, saman mute sendiri ya. Mic-nya. Nanti kalau pas kuliah, kalau mau mendalami bahasa pemrograman bisa yang untuk web ini bahasa pemrogramannya PHP. Yang sering dipakai, yang Saman pakai sekarang main game itu Java. Logonya Java ini kopi. Karena hujan, internetnya lola. Ini mestinya gambarnya cangkir kopi kalau logonya Java, tapi tidak keluar. Nah, Java ini yang biasanya dipakai di game main ular-ularan yang di HP lama, HP Nokia atau HP apa itu. Nah, kemudian ada bahasa C. Bahasa C ini kita pakai di seharusnya semester ini belajarnya, tapi tidak bisa praktek, tidak apa-apa. PHP bukan pemberi harapan palsu, tapi PHP hypertext preprocessor. Ini yang dipakai untuk membuat web. Kemudian Visual Basic. Ini yang biasanya dipakai sama programmer yang membuat apa itu program kasir kayak gitu. Kemudian Python ini yang dipakai sama Google. Ada JavaScript. Kalau JavaScript ini nanti banyak animasinya. Untuk bahasa pemrograman kita cuma mengenal saja ya, enggak usah praktek. Nah, selanjutnya ke dampak teknologi buat kita. Share-sharingnya di stop. Sharing. Sampean bisa akses ndak? Apa iki namanya? Whiteboard. Saya di sini sharing whiteboard. Lah, kelihatan whiteboardnya ya. Nah, dampak IT.
Kelihatan ya. Coba Saman bisa nggak coret-coret di situ? Coba pilih warna. Bisa. Ini mau siapa sih nyoret? Masih loading. Nah. Enak ya, semuanya bisa coret-coret. Ini whiteboard, jadi nanti kalau misalnya kayak papan tulis di kelas, kalau misalnya mau hapus nih, saya tekan tombol penghapus ini. Ini tentang whiteboard. Bisa di-sharing. Bapak Ibu guru baru belajar memakai ini, memakai Microsoft Teams, tapi masih seminar aja sih kemarin, belum nyoba nyoba langsung praktek begini belum. Karena yang punya akun Microsoft cuma kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, sama 10 MIPA 3. Jadi kelas yang lain belum. Kalau sampean punya teman di kelas yang lain boleh disampaikan minta mereka untuk masuk ke linknya yang kemarin dikasih itu ya. Apa kemarin linknya? Kemarin ada yang daftar lagi enggak? Di link kalau enggak salah yang sudah nge-share linknya Bu Pram ya. Ada yang daftar lagi belum tahu. Belum tahu, Anaknya Bu. di sini. Kemarin ada yang ya di kelas ini MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 ada yang daftar lagi. Enggak usah daftar lagi kalau kalian sudah punya. Nanti kebanyakan aku bingung. Kalau saya punyanya juga 2, satunya dari Oriflame dapat, kalau dari sekolah ya dapat. Kalau yang tempat saya yang dari Oriflame itu dibelikan malahan. Kalau yang ini punyanya sekolah gratis. Itu. Kemungkinan besar tapi ya enggak tahu karena prakteknya juga online Bapak Ibu guru. Jadi nanti mungkin pakainya baru kayak Classroom, Google Form. Jadi Microsoft juga punya Microsoft Form. Saman kemarin pembelajarannya pakai apa saja selain pakai Microsoft Teams sama e-learning? Google Classroom. Google Classroom, Bu. Edmodo. Edmodo sama apa lagi? Nah itu toh? E-learning. E-learning, Edmodo. Kemarin Inggris juga pakai Google Pakai Google Form. Nah, kalau Nizam pakai laptop, layarnya bisa ganti background-nya. Kalau pakai HP, kesulitan menunya enggak keluar. Inka pakai apa? Pakai HP atau laptop? Pakai HP, Bu. Oh iya, sudah apa. Males buka laptop. Info. Nah, kopdar. Yang Ini yang sudah on. tunjukkan pesonamu. Punya ikutan. Rambut kita sih ketok dapat nih aku. Kenapa ketak rambut? Untuk kepalanya toh. Kan kepalanya, Bu. Nanti tidak hidup. Nah, nanti kalau banyak yang muncul keluarnya ya banyak. Iya. Nah ini coba di on kan tunjukkan videonya. Sing lagi on di sini videonya di on kan. Nanti kalau videonya enggak di on kan ya keluarnya cuma yang nge-on kan video. Ini yang nge-on kan ada 5 orang, keluarnya ya 5. Apa lagi? Ini Naila atau Nizami, Dewi Masito, Jihan, Jasmine, Fiona, Elisa. Ayo coba di-on-kan videonya. Jajal. Enggak ketok wajahnya enggak apa-apa. Ketok tembok boleh. Nah, ayo keluarkan videonya. Nah, ketok kabeh toh. Nah, 6 yang on, keluar ya 6. Coba taksi siapa lagi iki? Unisa mau mati? Enggak, Bang. Enggak mati, Bu. Enggak, on. Ki Raffi, videonya on kan? Nanti kalau 10 keluarnya ya 10 tapi kecil gitu.
videoku keluar yang apa? Yang ada backgroundnya apa yang enggak? Yang tidak, Bu. Oh, yang enggak ada background. Kita Yang tidak, Bu. yang ini. Keluar backgroundnya enggak? Cuma profil. Oh, cuma profil. Sekarang juga sama, cuma profil. Iya. Oh, berarti kalau punya cuma akun yang on cuma HP yang punya satu akun 2 perangkat. Yang on gambarnya yang HP. Yang laptop enggak. Nah, kalau 8 on aja kecil-kecil. Ini whiteboard. 6, 7. Siapa lagi? Fiona, bonekamu aja di video. Gambar boneka ya. Kameranya di depan boneka. Nah, ceritanya keluar. Jasmine mana Jasmine? Belum mandi, Bu. Belum mandi. Naik. Saya juga belum mandi. Raffi. Videonya on kan, Vi? Lihat profil. Nah. Kemarin yang pakai Edmodo berapa mapel? 2. Apa PPKN kah? Bukan, Bu. Bahasa Jawa sama Bahasa Jawa sama PKW. Bahasa Jawi sama PKWU. PKWU-nya Bu Tika. Bu Tika. Bahasa Jawanya Bu Septi. Iya. Betul. Yang pakai Google Classroom banyak? 3. 3. Mapel apa? Kurang ya? Iya. Matematika. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama matematika. Iya. Terus kalau di Google Classroom kan, ada apa? Ada tampilan kayak e-learning enggak? Kalau di e-learning kan kelihatan mapelnya ini. Kalau Google Classroom gimana? Ada. Di layarmu ada ya. Kalau di layar gurunya paling mek satu, cuma mapel gurunya aja. Ya sama berarti kayak e-learning. Yang apa ini Microsoft Teams juga sama aslinya. Sama bisa lihat mapelnya fisika enggak kalau di Microsoft Teams? Enggak bisa. Belum lihat. Belum. Aslinya ada grup. Di situ ada grupnya juga. Belum dimasuk. Nih. Oh, belum soalnya belum aktif posting kayaknya, jadi enggak begitu familiar ya. Mata pelajaran yang lain pakai video conference juga enggak? Enggak pernah, Bu. Enggak tahu face to face, enggak tahu kopdar. Terus sama enggak pernah main ke sekolah juga ini berarti? Enggak pernah. Kemarin mengumpulkan raport. Oh, rapotnya diminta ngumpulkan yang belum? Iya. Ya, tapi nanti enggak tahu pengambilannya mungkin gantian satu-satu gitu kayaknya. Giliran siapa yang ngambil jam sekarang, enggak dikumpulkan kayak di ruangan, enggak masuk kelas. Oh, iya. Berarti kita mungkin sampai Desember ya begini ya. Astagfirullahaladzim. Masuk ke semester 2, kelas 2 semester 2. Masuk kelas 3. Tapi enggak ada UN lagi nanti. Enggak ada UN. Tapi kalau online pelajaran juga ngedung sama sekali ya, Bu. Yang masuk cuma dikit. Kalau online. Iya. Anunya atau materinya apa? Orangnya. Iya, ya gitu. Semuanya. Soalnya orangnya susah menerima. Jadi kalau cuma di online itu Kayak moco dewe gitu ya. Moco dewe, dikasih slide. Fisika baca sendiri. Baca sendiri.
Lah kalau kemarin tak buatkan kayak gini, kemarin kan Bu Aris ngerekamnya malam, soalnya kalau pagi ada kerucil suaranya rame banget. Jadi ngerekamnya malam, baru tak post di YouTube sama di grup informatika itu kan ada rekamannya. Kalau versi panjang, versi aslinya yang di grup. Kalau yang versi pendek sudah diedit tak masukkan di YouTube. Cukup membantu apa enggak kalau dijelaskan pakai online gitu? Oh, durung mudeng juga. Cukup membantu Enggak kalau online. video call gitu. Malah enak ya. Iya. Kalau belajar online gini tatap muka kan misalnya mau tanya-tanya langsung bisa. Kalau dadak ngetik rumah aku kesuwen gitu ya, kelamaan. Kelamaan nanti ketindih kalau chatting. Tapi kalau langsung gini kan enak. Nah, sebelum tak lanjut lagi ke dampak sosial tentang informatika, flowchart ada pertanyaan enggak? Pemrograman itu buat apa, Bu? Gimana? Bahasa pemrograman itu buat apa? Oh, bahasa pemrograman itu untuk membuat aplikasi. Jadi kalau misalnya sampean mau bikin program gitu, tahu kasirnya Indomaret enggak? Kasirnya Indomaret bisa cetit-cetit. Nah, itu dibuat pakai bahasa pemrograman. Terus apalagi ya, kalau di depannya kelasmu, di depannya siapa ya? Kelas 10 MIPA 3 itu kan ada apa itu? Kayak kamera sama monitor itu ya. Nah, itu aslinya dulu absensi barcode scan. Jadi sampean datang gitu cetit gitu. Terus nanti keluar wajahnya, absennya masuk di sistem. Bapak Ibu terima SMS dari sekolah. Aslinya dulu begitu. Tidak tahu sekarang nggak dipakai. Itu membuatnya pakai bahasa pemrograman. Kalau yang di sekolah itu pakai PHP. Kalau yang di Indomaret itu pakai Visual Basic. Nah, nanti kalau kuliah ketemu sih. Oh iya, yang ikut bimbingan Olimpiade komputer, sampean pakai Pascal kemarin belajarnya. Putus-putus enggak suaranya? Lancar. Lancar. Masih putus-putus. Soalnya hujan deras di sini. Sama sinyal mungkin ya pengaruh. Oke, terus tanya apa lagi? Itu bahasa pemrograman. Tanya apa lagi tentang flowchart? Kalau fungsinya flowchart itu buat apa, Bu? Nah, flowchart itu alur kerja. Flowchart itu alur kerja. Jadi kalau misalnya kita mau kerja, mau ngapain, mulai pagi ya misalnya. Aku dari pagi bangun tidur, aku mandi. Habis mandi misalnya bantu ibu, nyuci piring, nyapu, ngepel, bantu masak, terus makan, terus tidur. Nah, ini contoh alur keseharian. Nah, itu flowchart. Nah, sama seperti saman yang buat tadi. Cara membuat donat. Siapkan tepungnya, telurnya. Menyiapkan bahan itu pakai jajaran genjang. Tandanya, simbolnya ya. Tadi banyak yang keliru soalnya waktu tak koreksi. Menyiapkan bahan masih di bentuk kotak. Ya, kita tampilkan whiteboard-nya. Lali aku. Kan kita punya whiteboard, punya whiteboard. Kalau input misalnya menyiapkan bahan, siapkan kopinya, siapkan tahunya, siapkan tepungnya, itu kita pakai tandanya jajaran genjang. Nah, ini bahan. Ya. Bahan. Ini yang online sekarang bisa ngakses ini ya, bisa ikut coret-coret. Bahan misalnya buat onde-onde ya. Ini buat onde-onde. Buat. Nah, buat onde-onde.
Tulisannya kayak gaduh-gaduh. Ode-ode. Nah, yang ini Terminatornya, ya. Terminator kok gambarnya, Luker. Iya. Nah, Setat itu. ya setat itu. Jadi nggak ujuk-ujuk, kate lapo gitu enggak. Nah, habis bahan diapakan? Habis bahan baru diproses. Apakah dimasak, apakah dikupas, apakah diulek. Nah, ini masuk di sini. Nah, terus ada lagi yang pakai decision ya. Decision itu yang gambar layang-layang gini. Nah, ini decision. Aku habis ini mandi lagi apa enggak ya? Ini tulis mandi. Ya atau tidak. Jadi panahnya gini. Kalau nulis satu ke bawah, satunya ke kanan, atau satunya ke bawah, satunya ke kiri. Soalnya ada yang membuat begini. Panahnya dua keluar ke sini semua. Satunya ke atas, satunya ke bawah. Ini nggak boleh. Ya. Ya. Berarti yang layang-layang itu buat kayak pilihan. Kayak pilihan. Pilihan. Jadi misalnya ini mandi enggak? Kalau iya, nah, kalau enggak, kotak ya. Kalau iya, kalau tidak. Nah, habis mandi lapo iki. Habis mandi tidur apa jalan-jalan? Kalau enggak mandi berarti tidur. Kalau sudah mandi JJS. Nah, misalnya JJS baru nanti oleh-olehnya dapat terang bulan misalnya. Ini habis ini nggak dapat apa-apa tapi dia ke sini. Nah, ini dikasih selesai. Yang ini selesai ini. Nah, bener Terminator ya bawa sendiri. Tuh. Jadi flowchart ini runtutan. Kalau dari flowchartnya keliru, nanti bahasa pemrogramannya pasti keliru. Karena orang yang membuat bahasa pemrograman, membuat program itu selalu buat alur nyangkut program ini mau diarahkan kemana, lari kemana. Kalau ada ini misalnya dibuat apa? Contoh misalnya kalau di Indomaret kan beli cetit itu kan. Nah, habis cetit itu nanti keluar apa? Kan ada tombol-tombolnya itu di layarnya kasir. Nah, tombol-tombolnya mau difungsikan apa? Nah, di sini gambarnya di flowchart-nya ini. Gitu. Sudah mudeng apa belum? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Yes, ya. Itu flowchart. Terus apa lagi ya? Lanjut ke dampak sosial ya. Dampak sosial IT. Sampean di rumah kan banyak online-nya toh ini. Ya. Ada yang ikut les online juga enggak? Iya. Iya. Yang di ruang guru itu. Di ruang guru apa di tempat lain? Iya. Iya, ruang guru sama LBB juga sama pindah ke online. Oh, LBB ya pindah ke online. Berarti Iya. Oh, ya sama dibuatkan aplikasi kayak di ruang guru juga ya? Enggak, kalau di LBB biasanya pakai WhatsApp sama kirim-kirim pembahasan gitu. Oh, gitu. Berarti ya sama kayak di sekolah kalian ya? Iya. Lah mudeng apa enggak di LBB pakai WhatsApp gitu? Setengah. Setengah. Jadi kalau LBB minta sekali-kali live gini gitu. Sama di LBB Iya. mana? SSC. Oh, SSC ngomongnya karo Pak Tosari. SSC. Ada yang di KO juga? Enggak ada. Cuma di SSC. Oke. Nah, sampean kalau onlinean ini mau kata pindah.
Kalau onlinean terus, nah, layarnya bisa tak geser nih, enak. Tampil nggak? Geser nggak? Di HP-mu, di laptopmu, geser apa enggak? Atau tetap? Enggak geser. Enggak. Tetap. Tetap. Digeser sendiri, Bu. Oh, geser sendiri, geseran sendiri. Kecoret. Oke, Amen kalau di rumah selain pembelajaran online, main toh mestinya, main sosmed ya. Iya. Ya. Apa? IG apa? Line apa? YouTube? Apa kabeh? Semua. Saya sering Semuanya, dibuka Bu. bangun tidur. Bangun tidur buka apa ini biasanya? Bangun tidur buka IG. Cek Buka story. mata dulu, Bu. Buka mata dulu. Habis buka mata, langsung cuci muka apa nyari HP. Oke, dampak IT hampir sama ya aslinya seperti kehidupan nyata. Kemarin saya baru lihat apa di YouTube lihatnya. Aslinya dampak IT ini bagi seseorang mungkin bisa menghasilkan nilai yang positif, tapi bagi orang lain bisa jadi negatif ya. Iya. Contohnya apa? Yang positif apa negatif, Bu? Positif sih wes. Positif. Bisa mencari materi lain, materi-materi Bisa pelajaran. online. Hah? Buat kerja. Buat Cari kerja, materi. mencari materi. Terus apa lagi? Berkomunikasi dengan Jarak jauh. Untuk kerja, untuk komunikasi, geser piye iki? Oh iki. Nah, kerja, komunikasi, apa mana? Saya ini tidak bisa ngetik ya kalau di whiteboard, bisanya coret-coret. Yang ngetik belum menemu saya. kembangkan lagi. Anggota gue aneh. Nah, negatifnya ya kalau efek kecanduan gadget ada nggak? Ada ya. Kecanduan biasanya game online. Nizam ya main game online? Enggak, Bu, saya enggak main. Sekarang enggak. Bikin kecanduan. Terus ada lagi kemarin saya lihat di YouTube bagi seseorang bisa menghasilkan karena akunnya jadi rame, dia posting sesuatu, tapi sesuatu yang dimaksud ternyata jadi sisi negatif buat orang lain, keburukannya orang lain. Post di kemarin. Oh, kasusnya Syahrini. lihat nggak di YouTube seliwer gitu? Enggak lihat. Sempat nonton, nggak lihat. Apa di IG biasanya kan ada lambe turah. Akun gosip zaman now. Nah, kita bisa tahu kalau IT ini bisa aslinya kita pakai untuk cari duit ya, untuk kerja, untuk belajar juga bisa, kemudian untuk apa lagi mau? Berkomunikasi juga bisa, yang jauh jadi deket. Apalagi Yang dekat jadi jauh. mau ditinggali online aja gitu. Nah, kalau yang dampak negatifnya bisa kecanduan, terus biasanya akun-akun gosip menyebarkan fitnah kayak gitu ya. Terus ada lagi apa yang negatifnya? Pornografi. Pornografi. Biasanya rata ndelok ngono-ngono kuwi malih ero. Terus apa lagi? Pengalaman ya, Kak? Biasanya kan ada iklan-iklan masuk gitu toh di Iya, web. Ya Bisa Allah. apa gitu biasanya muncul-muncul sendiri.
Itu biasanya kalau sampean ngakses, apalagi kalau nyari program ya, nyari program yang gratisan, nyari cracknya, nyari keygennya, biasanya ada begituan malahan. Jadi Iya. gampang muncul. Iklan pop up, Bu. Ya. Pop up ya, iklan pop up. Jadi bisa sih aslinya untuk biar iklan pop up-nya nggak tampil, kita bisa nginstal yang namanya Adblock. Adblock. Jadi iklannya diblokir. Tapi ada beberapa situs kalau misalnya kita membuka terus kita pakai blokir iklan itu, nah situsnya nggak mau Bisa membuka. dibuka. Jadi kita harus nge-on-kan supaya iklannya bisa tampil. Ada situs yang begitu. Nah, itu negatifnya. Apalagi ada positifnya, ada negatifnya. Kalau IT kita belajar apa saja bisa dapat gratis. Kalau mau negatifnya ada lagi nih, penipuan itu ya, sistem penipuan. Kan ada nih yang membuat situs tipu-tipu. Di IG kan juga banyak, dia punya akun all-shop. Ternyata akunnya akun bodong, tidak bisa dikomen, tidak bisa diapakan, setelah ditransfer hilang. Nah, itu kan ada. Jadi ada akun-akun yang memang sengaja dibuat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menghalalkan segala cara untuk cari duit. Nah, contohnya tadi yang punyanya yang YouTube-nya Sahrini itu, ternyata ada akun yang haters ya. Kalau haters sampai siapa sih artis Korea ada yang nggak tahan sama haters terus bunuh diri itu ya. Iya. Itu kan efek dari dampak negatifnya IT. Jadi memang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat postingan khusus untuk menjelek-jelekan orang. Ada yang, jadi ada beberapa orang yang punya beberapa akun, satu akun pribadi, satu akun akun yang dipakai untuk cari duit, ada akun yang untuk penipuan, itu ada. Nah, sekarang mulai tahun ini sih, mulai tahun kapan lalu di Indonesia kan sudah ada polisi IT. Jadi termasuk sampean kalau misalnya kena penipuan di online shop ya, itu bisa sampai laporkan ke polisi. Jadi nanti dilacak sama rekeningnya juga diblokir. Jadi sampai misalnya sudah transfer 500.000, ternyata orangnya dihubungi tidak bisa, WA-nya diblokir gitu ya. Ada yang pernah kena itu enggak? Kena penipuan online shop enggak? Belum ada, ojo sampai. Amin. Ojo sampai. Jadi harus diteliti ya kalau misalnya beli online shop, reviewnya bagaimana, orangnya, track recordnya bagaimana. Soalnya kita bisa cari semuanya itu di Google. Jadi kalau yang misalnya ada yang kena tipu, itu bisa ke kantor polisi, nanti sama kantor polisi diminta ke bank, sama banknya akan diblokir rekening yang dipakai tadi. Jadi orangnya yang tipu, yang sudah menerima transferannya kita, dia tidak bisa ngambil uangnya. Jadi uangnya dibekukan sama si banknya. Terus jadi ada kerjasama antara bank sama kepolisian untuk online shop yang begitu-begitu. Itu ya. Terus apalagi nih? Apalagi? Oh iya. Tentang undang-undang ITE. Jadi kalau misalnya kita mau posting sesuatu ya, komen-komen, nah, sama sih aslinya seperti kehidupan nyata ya. Kalau misalnya kita sembarang komen, sembarang posting, terus ternyata mengganggu buat orang lain, nah kita nanti bisa dibuat menjadi tersangka, diberi somasi oleh yang bersangkutan yang kita jelek-jelekan misalnya, atau yang nggak terima kita membuat status tentang yang bersangkutan. Nah, itu undang-undang ITE. Jadi kalau di kehidupan nyata kan mulutmu harimaumu, kalau di dunia maya jadi keyboardmu harimaumu. Keyboardmu harimau, jempolmu. Nah, itu ya. Jadi yang harus hati-hati kalau misalnya komen-komen atau apa.
Nah, mumpung online di rumah saja, mumpung liburan, dan online-nya mungkin sampai Desember, nah silahkan coba berkarya dari rumah. Ada yang bisa edit video, sedang bisa, Belum bisa. bisa belajar aja. Kalau pakai HP, editing video bisa pakai KineMaster ya, KineMaster. Nah, cuma nanti kalau diekspor, kalau nggak bayar ya, kalau nggak beli, keluar itu di pojok kanan atas ini KineMaster. Nah, itu. Kalau di laptop ada Camtasia pakai C, ada juga Filmora, Wondershare Filmora. Nah, nanti yang mau belajar bikin konten YouTube atau IG story, boleh nanti kita ngobrol-ngobrol lagi cara membuatnya. Nanti untuk software, linknya bisa tak kasihkan buat sampean. Di akunnya sekolah bisa di-download. Kalau misalnya butuh kuota untuk download, bisa ke sekolah loh. Jauh. Download toh, terus pulang. Berarti ongkos. Internetnya sekolah kan full akses tapi tidak ada manusianya, jadi banter banget kalau misalnya download YouTube gitu, download video paket gitu. Nggak ada 5 menit kalau tidak salah. Ada pertanyaan Kak tentang Saya Bu ITE? mau tanya Bu. Oke. Yang soal decision itu, misalkan pengulangan panahnya ke atas atau ke bawah? Oke, kita carikan tentang decision. Ini. Kemarin di YouTube tak tampilkan, tapi modelnya pakai blog itu. Taruh mana ya? Jangan ya. Ini runtutan. Ini runtutan. Nah, ini. Gini Kak. Yang slide sebelumnya Bu. Yang ini. Yang ini. Sebelumnya lagi. Nih. Yang ini. Nah misalkan decisionnya kan iya sama tidak, yang iya kan ke bawah, yang tidak ke samping. Terus itu misalkan tidak, misalkan saya decisionnya apakah rotinya sudah matang. Jika belum kan dimasukkan kembali ke dalam oven itu kan ke atas panahnya. Oh ya, Itu boleh kan ya? boleh. Di sini ya, misalnya ini dibuat bisa baginya ditanya apakah sudah matang. Nah, kalau sudah matang berarti ke atas ini nanti ya. Ini juga Tapi kalau ke bawah juga boleh. boleh. Bolehnya ya di situ itu. Ini di sini kan nanti maunya ya. Iya. Ini jarak ke sini. Ini jadi iya. Ovennya di sini. Di oven gitu ya. Ya berarti di atasnya ini di oven panahnya. Kayak gitu. Betul. Itu maksudnya sih. Ini loh Bu, saya ada. Nah, mana-mana. Kok burung saya bentar. Foto aduh, agak jauh. Ini kan misalkan tadi yang salah kan ini. Nah. Dan saya gabung. Oh ini panahnya itu agak ke atas. Atasnya kotak. Panahnya yang dari tidak ini pindah ke situ. Yang mana? Nggak ketok burek ya. Jadi gini,
Ini kan, ini ada kotak, terus gini, terus segitiga gini. Terus ini kotak lagi ya. Ini kotak. Nah, ini kalau ini iya, kalau ini tidak. Nah, ini ke sini berarti. Ini open. Ya. Betul. Bentar, Yang gambarnya belum muncul. oh, gambarnya belum. Ini open. Wah, matang. Itu toh. Nah. Kok lama? Kok lama? Nah, ketara enggak? Ketara. Misal ini di oven ya. Oven. Ya. Terus di sini ditanya toh. Kelihatan? Kelihatan. Nah. Nah, terus ini Sini mulai tak ini musim. balik ya. Ini panah yang ini kan ke atas harusnya ya. Iya. Pindah. Ini pindahnya ke sini. Pindahnya bukan ke sini, ke sini. Oh. Oh. Atasnya apa? Ya, ini diproses oven kan. Ini di oven, ini ditanya matang apa belum. Kalau belum matang, diapakan? Diolesi lagi toppingnya, misalnya. Terus naik ke atas, di sini di open lagi. Kalau di sini ditanya lagi, matang apa belum? Oh sudah, berarti siap dihidangkan. Itu ya, selesai. Itu. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Berarti panahnya itu boleh ke atas ya Bu kalau di decisionnya. Boleh. Tapi dari sini ya, saya dari sini ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi. Ini boleh aslinya. Misalnya ada tumpuan program. Tapi yang baik ya kalau misalnya terputus baru. Tapi kalau misalnya ada program baru di sini, apa jenenge sub. Contoh membuat onde-onde. Onde-onde sama lumpia kan sama. Kan ada membuat isi sama kulit. Misalnya yang di sini membuat isi. Yang di sini membuat kulit. Nah, kalau di sini membuat isinya tulisannya bagaimana? Proses misalnya. Saya ketok. Duk, pinjam pulpen, Duk. Kalau kulit, nah misalnya apa? Di sini kan proses. Nah, nanti baru dijadikan satu gitu bisa. Nah, jadikan satu proses. Nih. Nyambung jadinya. Kelihatan nggak? Nggak ketok. Jadi kulit kan bikin sendiri sampai berakhir. Iya. Terus isi juga membuat prosedur sendiri sampai isinya jadi. Nah, baru digandengkan antara kulit lumpia sama isinya. Isinya dimasukkan ke dalam kulit lumpia. Nah, baru nanti dia jadi step baru. Panahnya itu enggak boleh ke atas pas gimana Bu? Kemarin ada yang membuat itu. Jadi gini, kalau dia membuatnya dari atas ini ke bawah, Iya. terus naik lagi ke atas. Gini. Oh. Nah, kotak-kotaknya itu di maksudnya atas. dia itu, maksudnya dia karena di sini kertasnya wis habis, dipindahnya pakai panah ke atas. Nah, kalau kertasnya habis, mending pakai itu konektor sini, konektor. Nah, nanti kan lanjut, tetap arahnya ke bawah, gitu. Iya. Kalau ke atasnya cuma sedikit seperti yang apa, decision punya nyanyi Islam tadi ya apa? Kan ke atas kalau ke atas ke awal lagi nggak boleh berarti Bu? Ya boleh. Boleh. Kan kembali ke menu awal kan Nah, kembali ke atas lagi. Kayak apa? Di program itu ya. Oke, kok program.
di anu Di HP itu loh Bu, bisa. di HP. Di apa? Kembali ke menu Bintang awal 1, 2, gitu 3. ya. Bintang 1 2 3. Nanti ada pilihan 0 kembali ke awal. Nah, boleh. Itu namanya nanti looping. Kalau di bahasa pemrograman ada looping. Itu boleh. Kasus yang itu berbeda dengan yang dibahas Bu Aris di grup. Pinjam pulpennya dong. Mulai misalnya nah, kayak gini boleh nih. Mulai kembali gitu ya. Balik. Iya. Ini tidak. Jadi balik ke awal lagi kayak gini. Boleh. Berarti yang boleh ke atas tuh panahnya, tapi kalau kotaknya halamannya habis harus ada halaman baru gitu ya, Bu? Pakai konektor Oh, iya. tadi. Misalnya pindah ke sini tidak apa-apa, tapi pakai konektor. Oh, Jadi area panah di atas itu area alur programnya. Kalau misalnya ada pengulangan, jadi ini kan berulang dia berarti. Berulang, ulangi lagi langkah yang awal. Kalau tidak ngulang, jangan ke atas. Tuh. iya, Bu. Sampai sini mudeng ya yang ini? Paham ya? Iya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Tidak ada yang join lagi. Tadi ada yang join terus keluar. Sinyalnya mungkin, Bu. Sinyalnya. Di sini hujan soalnya mungkin tempat lain sama hujan ya. Iya. Oh iya, informatika materinya cuma ada di kelas 10 karena ikut kategori mata pelajaran lintas minat. Jadi kelas 2 sama kelas 3 tidak ada lagi informatika. Diganti apa? Nanti lintas minatnya sampean apa? Bahasa Jawa mulok ya. Sosiologi. Nanti waktunya sosial ditambah gitu. Waktunya sosiolog, mapel yang lain yang ditambah kayak matematika, bahasa Inggris itu kemarin sama dapat berapa? 3 jam apa berapa? Nanti di kelas 2 kalau tidak salah ditambahin. Jadi nambah jam mata pelajaran yang lain. Gitu. Nah, pertemuan kali ini sekaligus Bu Aris berpamitan. Sampai ketemu lagi. Ya ampun. Boleh kalau mau tanya-tanya. Bahasa pemrograman kan kita butuh praktek ya. Kalau praktek sampai di sana aku di sini kayaknya agak susah. Nanti ketikatnya belajar, Bu. Iya. Gimana? Kalau nggak ada pandemi berarti belajar harusnya. Betul. Kemarin ada nggak yang ikut bimbingan Olimpiade komputer? Nggak ada. Nggak ada ya. Atau ikut Bebras kemarin? Sempat ikut Bebras? Olympia.id yang waktu di lab semester 1 kemarin. Seingat nggak? Lupa ya. Nah, itu nanti aslinya mau diajari membuat game, tapi karena karena nanti kalau misalnya mau belajar online, bikin pemrograman online, nanti tak buatkan channel di Telegram atau tak posting di YouTube gitu. Atau mau belajar tentang cara membuat video atau editing video juga boleh. Sama saya juga sih belajar. Iya, Bu. Ya, Bu. Berarti sama ini resmi naik kelas 2 semua ya? Setengah tahun Langsung. Sama kayak yang anak kelas 3. Kasihan yang murid baru, kenalannya gimana? Nanti pas sudah masuk kelas nggak ada yang kenal, Bu. Sopok gitu ya. Iya, tidak tahu lagi kalau misalnya pembelajaran online nanti kayak gini kan tahu, oh ini orangnya kalau online ketemuan video callan gini. Tapi ya tidak tahu lagi programnya sekolah bagaimana. Iya, nggak ada LS.
Iya. Enak kan pelajarannya antara Edmodo tadi, Classroom, sama Team, sama e-learning. Kalau Enakan ini. selama ini sudah pakai, enak yang mana? Soalnya kayaknya di Classroom sama Edmodo nggak ada video call. Tidak. Edmodo nggak ada video call. Kalau Google kan ada sekarang keluar ya, Google Meet. Google Meet. Tapi kapasitasnya belum tahu kalau Google Meet. Kalau yang Microsoft Team ini 10.000 orang bisa online bareng-bareng. Sampai nggak kelihatan wajahnya. Terus kalau Microsoft, sampean bisa punya akun OneDrive-nya. Akun OneDrive itu kayak gini kalau di laptop. Ini coba ya. Kayak ini kayak gini nih. OneDrive ini. Ini punya aku tak pause dulu supaya dia ndak upload. Nah, jadi kita bisa nyeting. Bolak-balik. Nah, jadi kalau misalnya pakai di laptop, nah ini kita install akun OneDrive. Nah, nanti OneDrive yang ini kalau kita buka di HP itu bisa langsung otomatis keluar di HP. Jadi misalnya kita lagi nggak di rumah, laptopnya ketinggalan, tapi kita sudah pernah sinkron foldernya kita ke OneDrive, maka di mana saja kalau kita keluar tanpa pakai laptop, dari HP kita bisa akses ini filenya yang di OneDrive. Untuk yang HP juga gitu, sama. Tapi enaknya, ya gimana? Ada yang mau tanya? OneDrive? Dicoba ya, diaktifkan ini. Kalau saya di HP ada 2 akun OneDrive, satunya saya dikasih sama Oriflame, satunya punyanya sekolah. Itu bisa tak pilih nanti yang dipakai untuk nyimpen file yang mana. Ini saya pilihnya yang punyanya akun sekolah. Yang di HP juga gitu. Bisa memilih. Jadi lebih gede, ini kan 1 tera. Kalau Google Drive cuma 15 giga ya. Iya. Ya, terus kalau misalnya mau lebih, diminta bayar kalau Google Drive. Kalau OneDrive enggak. Dicoba aja, dimaksimalkan. Nanti kalau ada WiFi, atau sekali-kali boleh main ke sekolah, misalnya cuma untuk sinkron. Sinkron data boleh. Itu. Ada pertanyaan lagi kah sebelum kita tutup? Berarti enak. Apa nih, Zam? Apa? Oh, enggak, sudah. Tak kira ngomong. Berarti enak Microsoft. Hah? Mana? Step 4-nya kan belum. Oh iya, step 4-nya tak posting di WA group apa di Microsoft Team? WA group. WA group aja ya. Nanti ngumpulkannya di Microsoft Team ya. Jadi ini sudah termasuk step 4. Kita online bareng ini maksudnya. Tapi tidak apa-apa karena tidak semua orang bisa on. Itu aja ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terus ya, belajar kita bisa dari mana saja, dari siapa saja. Terima kasih, Tim. Terima kasih. Sampai ketemu lagi bulan Januari atau di kesempatan yang lain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita? Silakan gitu kan.